Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Bagaimana kita beriman sementara kita belum bersaksi? Bagaimana kita bersaksi sementara kita belum melihat? Bagaimana kita mengingat Allah sementara kita belum kenal? Bagaimana kita mengenalnya sementara kita belum melihatnya? Bagaimana kita melihatnya sementara kita belum tahu? Bagaimana kita tahu sementara kita belum belajar? Tahu atau berilmu adalah kunci yang membedakan antara manusia dengan manusia lainnya. Ilmu mempunyai kedudukan yang sangat mulia di dalam agama Islam. Martabat terluhur dan kebanggaan terbesar. Dengan ilmu, kita insya Allah sampai pada pengesaan Tuhan semesta alam dan membenarkan para nabi dan rasulnya. Dan buku ini membawa kita untuk lebih tahu, mengungkap rahasia ilmu-ilmu itu, tahapan-tahapan inti, dan pengalaman-pengalaman penting yang sudah dibahasakan dalam menemukan hakikat Allah. Namun oleh penulis buku ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mampu dibahasakan dengan enak dan masuk akal. Ditulis kurang lebih 1000 tahun lalu, kitab Sirrul Asror ini juga merupakan kitab pengantar untuk memahami kitab-kitab Syekh Abdul Qadir lainnya. Seorang wali yang dikenal sebagai pemimpin para wali atau Sultanul Aulia. Kelebihan lain buku ini dibanding buku-buku terjemahan yang lainnya adalah detail terjemahan dan bagian-bagian informatif pada setiap babnya. Istilah-istilah tasawuf yang sulit pada naskah aslinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami dengan tetap mempertahankan keasliannya. Semoga kitab Sirrul Asror ini semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Buku ini terdiri dari 24 bab dan didahului dengan satu mukaddimah. Maka kita akan memulai pembacaan buku ini dari mukaddimahnya. Mukaddimahnya berjudul Awal Penciptaan Makhluk. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia diciptakan dari pancaran keindahan cahaya ilahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, "Khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi." Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqli. Yang pertama Allah ciptakan adalah ruhku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah pena, dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Hadis riwayat Abu Daud. Ruh, cahaya, pena, dan akal adalah satu entitas tunggal, yaitu hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad disebut nur karena bersih dari kegelapan yang menghalangi keagungan ilahi. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsirin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari sisi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15. Sedangkan hakikat Muhammad disebut akal karena kemampuannya untuk memahami segala sesuatu. Ia disebut pena karena menjadi media transfer ilmu, seperti fungsi pena yang memindahkan ilmu dalam bentuk huruf dan tulisan. Jadi, Ruh Muhammad adalah saripati semesta alam yang menjadi asal muasal semua makhluk. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Aku dari Allah dan kaum mukminin dariku. Dari ruh Muhammad inilah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut dalam bentuk terbaik dan hakiki. Ia menjadi nama bagi semua manusia di alam lahut. Alam lahut inilah negeri asal ruh manusia. Setelah ruh Muhammad berusia 4.000 tahun, Allah menciptakan Arash dari inti cahaya Muhammad. Sebagaimana semua entitas yang lain juga diciptakan darinya. Setelah itu, semua ruh dikembalikan ke tingkatan semesta yang paling rendah, yaitu jasad manusia. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Al-Quran Surah At-Tin ayat 5. Maksudnya, pertama-tama Allah menurunkan ruh dari alam lahut ke alam jabarut. Kemudian Allah mengenakan kepada ruh itu pakaian berupa cahaya jabarut di antara dua tempat suci, antara dimensi ketuhanan dan dimensi makhluk, yaitu ruh sultani. Kemudian Allah menurunkannya dengan pakaian itu ke alam malakut. Lalu dia mengenakan kepadanya pakaian berupa cahaya malakut, yaitu ruh rawani. Kemudian Allah menurunkan mereka ke alam mulk. Lalu dia mengenakan kepadanya pakaian berupa cahaya mulk, yaitu ruh jusmani. Kemudian Allah menciptakan jasad. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan, dan darinya kami akan membangkitkan kamu pada kali yang lain. Al-Quran Surah Toha ayat 55. Setelah menciptakan jasad, Allah memerintahkan semua pakaian ruh untuk masuk ke dalam jasad-jasad tersebut. Dengan tunduk dan patuh atas titah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh-ruh itu pun masuk ke dalam jasad manusia. Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruh. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Setelah semua ruh bersemayam dalam jasad masing-masing, mereka lupa terhadap perjanjian dengan Allah yang diambil pada hari Alastu di alam lahut, sehingga ruh tidak dapat kembali ke negeri asal. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami." Kami menjadi saksi. Maka lakukanlah yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami
keturunan Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Tuhan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Namun, Zat Maha Pengasih yang menjadi tempat memohon pertolongan, mengasihi mereka dengan menurunkan sebuah kitab samawi untuk mengingatkan mereka akan negeri asal itu. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka pada hari-hari bersama Allah. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 5. Maksud dari kalimat ingatkanlah mereka pada hari-hari bersama Allah adalah ingatkanlah mereka pada hari saat pertemuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua ruh di alam lahut. Jadi, semua nabi diutus ke bumi demi memberi peringatan ini. Namun hanya sedikit manusia yang mau mengingat negeri asal mereka, kembali dan merindukannya, serta sampai di negeri asal itu. Misi kenabian ini terus berlanjut sampai kepada sang ruh teragung, yakni Muhammad SAW yang menjadi nabi terakhir. Semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada beliau serta para nabi dan rasul. Allah mengutus beliau kepada manusia yang lalai untuk membangunkan mata batin mereka dari kealpaan, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinteraksi dengannya dan menemukan keindahan bersamanya. Di dalam surah Yusuf ayat 108, Allah berfirman, katakanlah inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata atau basirah yang nyata. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Yang dimaksud dengan basirah adalah mata batin yang terbuka di makom hati bagi para wali. Semua itu tidak dapat tercapai dengan ilmu lahir, melainkan hanya dengan ilmu batin laduni. Wa 'allamnahu min ladunna ilman, dan kami ajarkan kepadanya ilmu laduni dari sisi kami. Al-Quran Surah Al-Qaf ayat 65. Karena itu, seorang manusia harus meraih mata batin itu dari ahli basirah dengan cara berguru kepada dari seorang wali mursyid yang menyampaikan kabar dari alam lahut. Wahai saudara kalian, bangun dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dengan tobat. Lalu masuklah kalian ke jalan agama Allah. Kembalilah kepada Rabb kalian bersama kafilah rohani ini. Tidak lama lagi jalan ini akan tertutup sehingga tidak ada lagi teman menuju alam itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 133. Kita datang tidak untuk menyakralkan dunia yang hina dan fana ini, kemudian puas dengan berbagai nafsu yang melenakan. Sebab Nabi Muhammad SAW selalu menunggu dalam kegalauan demi kalian semua. Beliau bersabda, Gummiya li'ajli ummatil ladzina fi akhir zaman. Kegalauanku demi umatku yang hidup di akhir zaman. Ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua macam. Ilmu lahir dan ilmu batin. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat dan ilmu ma'rifat.
Dengan ilmu syariat, Allah memberi titah kepada lahiriah kita. Dan dengan ilmu makrifat, Dia memberi titah kepada batin kita. Tujuannya adalah agar dari pertemuan keduanya akan muncul ilmu hakikat. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 19-20 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzuju liyabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surah Ar-Rahman ayat 19-20. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu lahir, maka ilmu hakikat tidak akan pernah diraih dan tujuan tidak akan pernah tercapai. Segala bentuk ibadah hanya dapat sempurna dengan keduanya, bukan satu di antara keduanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Maksud menyembahku adalah makrifat kepadaku. Jika manusia tidak mengenal Allah, bagaimana dapat menyembahnya? Makrifat hanya dapat dicapai dengan menyingkapkan tirai nafsu dari cermin hati melalui jalan penyucian. Dengan begitu, dalam cermin hati itu, si hamba dapat melihat keindahan hasanah tersembunyi yang ada dalam lubuk hati paling dalam, sirlub al-qalb. Demikianlah Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, Aku adalah hasanah tersembunyi. Aku ingin dikenali. Karena itulah aku ciptakan makhluk agar aku dikenali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa penciptaan manusia adalah untuk mengenal Allah atau ma'rifatullah, maka mengenal Allah adalah wajib baginya. Makrifat itu ada dua macam. Makrifat sifat-sifat Allah dan makrifat zat Allah. Makrifat sifat-sifat Allah menjadi tugas jasad manusia di dunia dan di akhirat. Sementara makrifat zat Allah menjadi tugas ruh qudsi di akhirat kelak. Demikianlah manusia diperkuat dengan ruh qudsi. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami memperkuatnya dengan ruh qudsi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Namun, kedua macam makrifat ini tidak dapat dicapai kecuali dengan dua ilmu, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darami, ilmu itu ada dua. Ilmu lisan, itulah hujah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap keturunan Adam. Dan ilmu hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Pada mulanya, manusia membutuhkan ilmu syariat agar ruh dapat meraih derajat atau pahala surga melalui usaha fisiknya. Kemudian manusia membutuhkan ilmu batin agar ruh dapat mencapai alam makrifat. Semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan meninggalkan segala sesuatu yang menyimpang dari syariat dan tarekat. Caranya, melatih hawa nafsu dan rohani demi meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dinodai keinginan untuk dipuja atau ria atau mencari kemasyhuran atau sum'ah. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun.
Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Pada hakikatnya, alam makrifat adalah alam lahut. Itulah negeri asal di mana ruh qudsi diciptakan dengan bentuk yang terbaik dan hakiki. Yang dimaksud dengan ruh qudsi adalah insan hakiki yang menetap di dalam lubuk hati. Wujudnya akan tampak dengan tobat, talqin, dan dengan melanggengkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan lisan pada tahap awal, kemudian menghidupkan hati. Setelah hatinya hidup, ia diucapkan dengan lisan kalbunya. Para sufi sejati, mutasawwif, menyebutnya dengan istilah bayi maknawi atau tiflul ma'ani, karena ia berasal dari makna-makna yang suci. Penggunaan kata bayi di sini karena beberapa sebab. Pertama, ruh qudsi itu lahir dari hati, seperti kelahiran seorang bayi dari ibunya. Kemudian, hati manusia merawat ruh qudsi ini sebagaimana seorang ibu mengasuh anaknya, yang sedikit demi sedikit tumbuh beranjak dewasa. Kedua, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kecil adalah sesuatu yang lazim. Demikian pula mengajarkan ilmu makrifat kepada insan hakiki. Ketiga, bayi itu suci dari berbagai dosa. Demikian pula dengan bayi maknawi. Bersih dari syirik, kealpaan, dan kejasmanian. Keempat, ruh seringkali terlihat dalam citra seperti anak kecil yang suci. Itulah sebabnya bayi maknawi ini seringkali hadir dalam mimpi sebagai sosok pemuda tampan bak malaikat. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan para penghuni surga dengan sifat kekanak-kanakan. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan para penghuni surga dengan sifat kanak-kanak. Di dalam surah Al-Waqiah ayat 12 dan 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fi jannatin na'im yatufu alaihim wildanun mukhalladun." Berada dalam surga kenikmatan, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Quran surah Al-Waqiah ayat 12 dan 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur ayat 24. Wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Al-Quran surah At-Tur ayat 24. Keenam, kata bayi mengandung pengertian lembut dan bersih. Ketujuh, penggunaan istilah bayi maknawi ini bersifat majasi karena keterkaitannya dengan tubuh serta kemiripannya dengan rupa manusia. Tentu itu karena keindahan bentuknya dan bukan karena ukuran tubuh bayi yang kecil. Selain itu juga berdasarkan kondisinya saat pertama kali diciptakan di alam lahut, yaitu ketika ia masih berupa insan hakiki yang berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tubuh dan ruh jusmani tidak memiliki kedekatan dengan Allah. Keduanya bukanlah mahram bagi Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rahawai, aku memiliki waktu khusus bersama Allah di mana malaikat terdekat dan nabi yang diutus pun tidak memiliki kesempatan itu. Yang dimaksud nabi yang diutus di sini adalah sisi kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang dimaksud malaikat terdekat
adalah sisi spiritual beliau yang diciptakan dari nur Jabarut. Sebagaimana halnya malaikat juga diciptakan dari nur Jabarut ini. Maka ia tidak dapat memasuki alam lahut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki surga yang di dalamnya tidak ada bidadari, tidak ada istana, tidak ada taman, tidak ada madu, tidak ada susu. Kenikmatan di surga itu hanya satu, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhan mereka lah mereka melihat. Kepada Tuhan mereka lah mereka melihat. Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 dan ayat 22 dan 23. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan melihat Tuhan sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. Kalau saja malaikat dan ruh jusmani memasuki alam lahut, pastilah keduanya akan terbakar. Demikian yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Artinya, kalau kesucian wajahku menyingkap keagunganku, pasti terbakar semua yang ada dalam jangkauan penglihatanku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jibril alaihissalam pernah berkata, kalau aku mendekat seruas jari saja, niscaya aku terbakar. Buku ini, Sir al-Asrar, terdiri atas 24 bab, sama persis dengan jumlah huruf dalam kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan sama persis dengan 24 jam dalam sehari semalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.